Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan sekolah di Indonesia diduga lalai melakukan finalisasi data untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ya, akibatnya gelombang protes siswa terjadi di berbagai daerah. Benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu. Menggunakan banyak waktu, kami telah berjuang mengorbankan banyak hal, Pak. Karena kelelahan sekolah, Pak. Kami diperlakukan seperti ini, kami tidak tahu, kami hanya korban, Pak. Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Mimpi siswa-siswa berprestasi ini mendadak sirna. Harapan mereka masuk perguruan tinggi impian tanpa melalui jalur tes hilang begitu saja akibat guru yang dipercaya beralasan lupa. Data yang sudah disetor rupanya tak diinput ke sistem pendaftaran sampai batas penutupan. Kesempatan hilang. Protes pun meletup tak terhindarkan. Siswa-siswa ini memprotes sekolah yang mengubur setengah harapannya. Torehan akademik dan deretan piala yang diukir di sekolah seolah tiada guna karena gagal masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Massa marah dan kecewa. Gara-gara administrasi, mereka harus kerja keras berkompetisi lagi agar masuk perguruan tinggi negeri. Jika kita bisa kelas balik lagi, Pak, selama 3 tahun, Pak, 3 tahun terakhir kami siswa-siswa SMA di 17 Makassar belajar mati-matian, Pak. Kami merelakan banyak waktu, kami telah berjuang mengorbankan banyak hal, Pak. Saya tahu orang tua di sini betul-betul juga memberikan yang terbaik untuk anaknya, Pak. Kami tahu, Pak, kami yakin selama 3 tahun, Pak, tapi apa, Pak? Karena kelalaian sekolah, Pak. Kami diperlakukan seperti ini, kami tidak tahu, kami hanya korban, Pak. Seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP merupakan salah satu sistem penerimaan masuk perguruan tinggi negeri, program sarjana dan diploma. Proses penjaringannya berdasarkan hasil penelusuran prestasi dengan menggunakan nilai rapor, prestasi akademik, serta non-akademik. Tahapan yang krusial dalam seleksi ini adalah pengisian pangkalan data sekolah dan siswa yang dilakukan pihak sekolah. Pengisian dimulai sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025 lalu. Kelalaian pihak sekolah dalam finalisasi inilah yang menjadi biang kerok kisruh seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ironisnya, keterlambatan pengisian data terjadi hampir setiap tahun. Para siswa berprestasi yang paling dirugikan. Siapa bertanggung jawab? Kalau kita lihat bahwa kisruh SNBP tahun ini sebetulnya adalah kejadian berulang bertahun-tahun. Ya. Namun dengan kejadian ini menjadi heboh ketika mulai viral ya, mulai dari yang di Mempawah, Kalimantan Barat, lalu di Surakarta, Jambi, dan lain-lain. Jadi dengan kejadian ini Ombudsman itu langsung melakukan reaksi cepat, yaitu kita turun di semua perwakilan provinsi untuk melihat kondisi masing-masing provinsi. Jadi kami temukan ternyata banyak sekali sekolah yang mengalami hal ini. Sebetulnya kembali lagi bahwa ini adalah harusnya dilakukan concern oleh seluruh pihak, baik sekolah ataupun juga orang tua. Kenapa? Kejadian ini terungkap ketika pas tanggal akhir ternyata anaknya nggak masuk, mereka mulai ribut. Padahal ini jangka waktu 3 minggu. Nah itu dia, kadang-kadang ada sekolah yang melakukan sosialisasi, ada juga yang tidak. Nah ini dia, kembali lagi, ini masalah sosialisasi mulai dari tingkat pusat sampai ke orang tua. Atas polemik yang terjadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mendesak Komisi 10 untuk segera memanggil menteri terkait.
Kami sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Teknis di DPR. Teman-teman Komisi 10 juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi 10 akan membahas dengan kementerian terkait. Demikian. Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru hingga penutupan jadwal pengisian pada 31 Januari lalu, sekolah yang telah menyelesaikan finalisasi berjumlah 21.003 sekolah. Jumlah itu lebih banyak 1.513 sekolah dibandingkan tahun lalu. Namun ternyata ada 373 sekolah yang terlambat mengisi pangkalan data untuk seleksi PTN tanpa tes hingga memicu protes para siswa. Ombudsman bilang, selain kelalaian, jangka waktu 3 pekan ternyata tidak cukup bagi sekolah untuk memasukkan data siswa eligible. Temuan kami adalah ada beberapa daerah yang dikendala karena masalah teknis. Misalnya ternyata dalam aplikasi SNBP ini ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan, mungkin entah karena jaringan atau infrastruktur lainnya, sehingga ketika mereka mengupload data itu memakan waktu yang cukup lama. Walaupun jangka waktu 3 minggu ternyata juga tidak cukup untuk bisa memenuhi ya upload data dengan berbagai kendala teknis, tapi juga ada karena lalai. Pengamat pendidikan Darmaning Tias mengkritik, tak ada langkah evaluasi dari kementerian terkait sehingga kejadian ini terus berulang. Pengisian pangkalan data sekolah dan siswa semestinya tak dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Nah, kenapa guru sampai lalai? Sangat mungkin karena kita semua tahu beban administrasi guru sekarang ini sangat tinggi. Apalagi kalau misalnya di sekolah itu lebih banyak guru honorer. Jadi mereka sudah nggak sempat lagi berpikir bagaimana membantu murid-muridnya yang memiliki indeks prestasi cukup tinggi itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Mereka punya banyak masalah sendiri. Makanya menurut saya sih ke depan itu sebaiknya ya yang daftar murid. Jadi melalui online. Jadi murid-murid yang dinominasikan oleh sekolah itu dipanggil, dikelompokkan di dalam suatu ruangan dan difasilitasi untuk mengisi sendiri seperti halnya pada saat ujian berbasis komputer itu. Guru seharusnya memang lebih fokus mengajar dan membimbing peserta didik, bukan dibebani berbagai persoalan administrasi. Namun guru juga tak boleh abai dengan lebih asyik bermedsos ria.